Masih di dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia. Nah, kali ini kita bakal membahas satu topik yang sangat penting banget di dunia pekerjaan atau organisasi, yaitu tentang apa? Tentang pelatihan karyawan. Kita ngambil sumber dari buku Fundamental of Human Resource Management ya, karya dari Raymond Noe dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, dalam topik ini kita bakal membahas kedua topik utama. Yang pertama, bagaimana kita mengaitkan program pelatihan dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, bagaimana kita menilai kebutuhan dari pelatihan atau yang disebut dengan need assessment. Oke, langsung aja nih, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Bagaimana kita mengaitkan program pelatihan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwasannya pelatihan itu bukan cuma sekedar kita belajar aja atau kita ngirim delegasi perusahaan untuk mengikuti suatu training. Tapi pelatihan itu merupakan suatu hal yang terencana yang dilakukan oleh organisasi agar karyawan dapat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang relevan untuk mereka di dalam pekerjaannya. Nah, pelatihan yang baik itu pasti dia ada satu ciri utama, yaitu terkait langsung dengan strategi organisasi. Artinya, setiap pelatihan yang dilakukan itu dapat berpengaruh ya, dapat mensupport kemajuan dan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Pelatihan jadi makin penting nih karena beberapa alasan. Yang pertama, perubahan teknologi yang sangat cepat sehingga kita harus mempelajari suatu hal ilmu yang baru. Yang kedua, munculnya kontrak psikologis baru, di mana karyawan diharapkan mau berinvestasi untuk pengembangan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kerja tim atau keberagaman dari tenaga kerja itu sendiri yang menuntut kemampuan beradaptasi dan dapat berkolaborasi nih antara tim atau teman bekerja. Dan untuk memastikan pelatihan itu berjalan dengan efektif, perusahaan biasanya menggunakan sebuah proses pengembangan pelatihan yang sistematis yang memiliki 5 tahapan diantaranya. Yang pertama, menilai kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menilai kesiapan karyawan. Yang ketiga, merancang program pelatihan. Yang keempat, melaksanakan pelatihan. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil dari pelatihan itu sendiri. Dan di era modern saat ini, banyak perusahaan yang sudah dibantu nih dengan teknologi LMS atau yang biasa disebut dengan Learning Management System. Yang kedua, menilai kebutuhan pelatihan. Nah, sebelum dimulai, perusahaan harus tahu dulu nih, apakah pelatihan ini tuh berguna atau dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya. Inilah yang disebut dengan need assessment, sebuah proses untuk mengevaluasi organisasi, individu, dan tugas-tugas kerja untuk menentukan pelatihan apa nih yang diperlukan. Dalam menilai kebutuhan pelatihan itu ada 3 area utama. Yang pertama itu ada analisis organisasi, yang tujuannya menilai apakah pelatihan ini sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Misalkan perusahaan mau ekspansi nih ke luar negeri, berarti pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan pengembangan bahasa. Dek, saya langsungไปแล้วhotเป็นน้ำลำธารนะไปกันบ้างลำผมทายลำพัดก็บานนี่กำลังคอย Nggak ngerti doang. นับหาไปทำนาย Nggak bisa bahasa Inggris. Yang kedua ada analisis individu. Nah, di sini kita mencari tahu nih siapa yang butuh pelatihan dan alasannya kenapa dia butuh pelatihan. Terkadang masalah kinerja itu bukan karena kurangnya kemampuan, tapi rendahnya motivasi, kurang umpan balik, atau sistem penghargaan yang kurang mendukung. Jadi nggak semua masalah itu bisa diselesaikan ya dengan yang namanya pelatihan. Dan yang ketiga itu ada analisis tugas. Ini adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi tugas, keterampilan, dan perilaku sehingga layak menjadi fokus utama saat pelatihan. Jadi bisa disimpulkan juga nih bahwasannya pelatihan itu bukan hanya sekedar tugas rutinan dari HR, tapi merupakan sebuah investasi strategis untuk memastikan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan arah dan tujuan organisasi perusahaan. Dengan melakukan analisis kebutuhan yang tepat dan mengaitkannya dengan strategi bisnis perusahaan, pelatihan bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang kesiapan untuk pelatihan dan perencanaan program pelatihan yang efektif. Jadi, dua aspek ini sangat menentukan apakah benar-benar pelatihan itu bisa meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
Yang pertama yaitu kesiapan karyawan untuk pelatihan. Jadi kesiapan karyawan untuk pelatihan atau readiness for training ini adalah kombinasi antara karakteristik karyawan dan lingkungan kerja yang mendukung. Jadi karyawan itu dianggap siap untuk pelatihan jika memiliki kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berpikir logis, serta termotivasi untuk belajar karena merasa pelatihan bermanfaat bagi karir mereka. Selain itu, dukungan dari manajer juga penting, misalnya dengan memberi umpan balik, penghargaan, dan kesempatan berkembang. Lingkungan kerja pun harus mendukung, jadi baik dari sisi waktu, alat, maupun budaya saling membantu antar rekan kerja. Jadi tanpa dukungan ini, pelatihan sering gagal diterapkan setelah program selesai. Yang kedua, merencanakan program pelatihan yang efektif. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, yaitu perilaku apa yang diharapkan, standar kinerja yang dapat diukur, dan kondisi kerja saat penerapan. Selanjutnya tentukan siapa sih pesertanya yang dilatih berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Jadi dengan tetap memperhatikan inklusivitas dan akses bagi semua peserta. Kemudian pilih penyelenggara pelatihan, bisa dilakukan dengan internal atau in-house atau melalui vendor eksternal dengan sistem request for proposal. Terakhir, pilih metode pelatihan yang sesuai. Jadi metode itu ada berbagai macam metode, ada metode presentasi cocok untuk menyampaikan pengetahuan, kemudian ada metode hands-on untuk melatih keterampilan, dan metode group building untuk memperkuat kerjasama tim. Jadi pelatihan yang efektif dimulai dari kesiapan peserta dan dirancang dengan tujuan peserta dan metode yang tepat. Dengan perencanaan yang baik, pelatihan bukan sekedar kegiatan rutin, tetapi investasi nyata bagi pengembangan SDM dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya, metode pelatihan yang umum digunakan. Yang pertama yang sering digunakan yaitu metode class instruction. Metode ini tuh pelatih memberikan pembelajaran seperti slide, diskusi studi kasus, tanya jawab, serta role play. Yang kedua yaitu dengan computer based training dan e-learning, yang merupakan metode yang semakin populer seiring berkembangnya teknologi. Yang ketiga yaitu metode on the job training atau pelatihan di tempat kerja, di mana seseorang ini dengan pengalaman kerja dan keterampilannya membimbing peserta dalam mempraktikkan keterampilan di tempat kerja. Yang keempat yaitu simulasi. Nah, metode simulasi ini merupakan pelatihan yang mempresentasikan situasi kehidupan nyata. Lalu yang kelima ada experimental program, yaitu program di mana peserta belajar konsep dan kemudian menerapkannya. Lalu yang keenam ada team training, yaitu metode yang mengkoordinasikan kinerja individu yang bekerja bersama-sama. Lalu yang ketujuh ada action learning, di mana metode ini ada tim atau kelompok yang bekerja mendapatkan masalah yang aktual dan bekerja menyelesaikannya. Lalu yang kedelapan ada metode presentasi lainnya seperti behavior modeling, business games, dan case study. Selanjutnya, prinsip implementasi pelatihan yang efektif. Nah, untuk memastikan pembelajaran yang efektif, program pelatihan harus menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama, komunikasikan tujuan pembelajaran dengan jelas, seperti mendemonstrasikan kinerja yang diharapkan dan memberikan contoh. Lalu yang kedua, membatasi konten pelatihan. Jadi itu mengkelompokkan materi panjang menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diingat. Lalu yang ketiga, memberikan panduan selama belajar. Lalu yang keempat, menyediakan umpan balik, seperti memberi tahu peserta seberapa akurat dan cepat mereka. Lalu yang kelima, mentransfer konten ke tempat kerja, seperti dilakukan rancangan lingkungan pembelajaran agar memiliki elemen yang sama dengan tempat kerja. Lalu yang keenam, menggunakan visual dan praktik berulang. Jadi seperti mempresentasikan materi dengan gambar visual dan praktik dalam berbagai konsep. Selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan program pelatihan yang berhasil? Nah, implementasi program pelatihan yang berhasil ini memerlukan pendekatan sistematis yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan strategi transfer pengetahuan, yaitu yang pertama, dilakukan persiapan dan perencanaan. Yang kedua, prinsip pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, mempraktikkan dan feedback. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Yang kelima, mentransfer pelatihan ke tempat kerja. Dan yang terakhir, yaitu pengukuran dan evaluasi hasil pelatihan. Mengevaluasi keberhasilan program pelatihan, berukuran transfer pelatihan atau transfer of training. Evaluasi pelatihan harus melihat transfer pelatihan dengan mengukur apakah karyawan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atau yang diajarkan dalam program pelatihan. Artinya, apakah mereka benar-benar menerapkan apa yang dipelajari di tempat kerja. Penilaian hasil pelatihan. Penilaian juga harus
mengevaluasi hasil pelatihan lainnya, seperti yang pertama adalah perubahan sikap, yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan keterampilan baru, peningkatan hasil organisasi. Pelatihan harus melaksanakan peningkatan dalam hasil kelompok atau organisasi, seperti yang pertama adalah kepuasan pelanggan, dan yang kedua adalah penjualan. Metode pelatihan untuk orientasi dan onboarding karyawan. Orientasi karyawan adalah pelatihan yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif, mempelajari tentang organisasi dan membangun hubungan kerja. Transisi ke onboarding, karena kesuksesan di lingkungan kerja saat ini membutuhkan lebih dari sekedar mengikuti aturan perusahaan biasa. Perusahaan mulai melengkapi program orientasi dasar dengan proses onboarding. Proses onboarding adalah proses yang berkelanjutan dan menangani aspek sosial maupun yang terkait tugas dari pekerjaan. Metode pelatihan program orientasi ada 3, yaitu yang pertama adalah materi cetak, yang kedua adalah pelatihan di tempat kerja atau on the job training, dan yang ketiga adalah pelatihan daring atau e-learning. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan materi tentang pengembangan karyawan. Pada bagian 1, hubungan antara pengembangan pelatihan dan karir. Sebenarnya pengembangan karyawan itu apa sih? Jadi pengembangan karyawan itu adalah proses yang membantu karyawan mempersiapkan diri untuk karir masa depan mereka. Jadi pengembangan bukan hanya untuk memperbaiki kinerja sekarang, tapi untuk membangun kemampuan yang akan dibutuhkan di masa depan. Dalam pengembangan karyawan terdapat kombinasi dari beberapa hal penting. Yang pertama, itu ada pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan interpersonal, serta penilaian kepribadian dan kemampuan. Tujuannya agar karyawan bisa menghadapi perubahan dan memiliki arah karir yang jelas. Kemudian pada bagian 2 di sini ada konsep karir modern atau protein karir. Di era sekarang, karir seseorang tidak lagi bersifat tetap dalam perusahaan. Karyawan bisa berpindah dari satu posisi atau bahkan industri ke industri lainnya, sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang yang dimiliki. Inilah yang disebut protein karir. Yang 3, di sini ada pendekatan pengembangan karyawan. Ada 4 pendekatan utama dalam pengembangan karyawan. Yang pertama, pendidikan formal, melalui program seperti pelatihan di tempat kerja, workshop. Yang kedua, penilaian atau assessment, yaitu proses pengumpulan informasi dan memberikan umpan balik tentang perilaku, komunikasi, serta kemampuan karyawan. Yang ketiga, pengalaman kerja, misalnya melalui rotasi jabatan atau proyek baru agar karyawan bisa mengasah kemampuan dan memperluas wawasan. Yang terakhir, ada hubungan interpersonal, seperti mentoring dan coaching, di mana karyawan belajar langsung dari rekan kerja atau atasan yang lebih berpengalaman. Pada bagian 4, ada contoh nyata dari program Valvoline, memiliki program pengembangan bernama Super Pro 10. Program ini memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi karyawan baru agar siap menjadi manajer di masa depan. Karyawan yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan peluang promosi. Hasilnya lebih dari 90% posisi manajer diisi oleh karyawan internal yang telah mengikuti program ini. Artinya, pengembangan yang baik bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga menciptakan tenaga kerja yang loyal dan berkualitas bagi perusahaan. Sekarang kita masuk ke 2 pendekatan lainnya, yaitu penilaian dan pengalaman kerja untuk pengembangan karyawan. Yang pertama, penilaian atau assessment. Assessment adalah proses sistematis untuk mengukur kemampuan, kepribadian, potensi, dan kinerja karyawan guna menentukan langkah pengembangan yang tepat. Ada 3 hal yang termasuk assessment. Yang pertama, penilaian tipe kepribadian. Organisasi sering menggunakan instrumen seperti MBTI atau Big Five Personality untuk memahami karakteristik kepribadian karyawan. Tujuannya menilai gaya kerja, cara berpikir, kemampuan analitis, serta potensi kepemimpinan. Lalu yang kedua ada penilaian perilaku kerja. Organisasi menilai perilaku kerja untuk memahami bagaimana karyawan bertindak dalam konteks pekerjaannya, bukan hanya hasilnya. Penilaian ini dapat mencakup observasi, kemudian penilaian dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku dan efektivitas kerja. Lalu yang terakhir ada penilaian kinerja pekerjaan. Penilaian kinerja adalah alat utama dalam manajemen sumber daya manusia untuk menilai sejauh mana karyawan mencapai tujuan kerja mereka. Menilai hasil kerja terhadap target yang telah ditetapkan digunakan untuk menentukan reward dan area peningkatan. Berikut 3 aspek yang dinilai
dalam pembahasan kali ini yaitu kepribadian. Tujuan utamanya adalah memahami karakter dan preferensi individu. Kontribusi terhadap pengembangannya yaitu penempatan dan pelatihan berbasis gaya kerja. Kemudian aspek perilaku kerja, tujuan utamanya yaitu menilai cara bekerja dan berinteraksi. Kontribusi terhadap pengembangannya berdasarkan pelatihan soft skill dan coaching. Lalu yang terakhir, aspek yang dinilai dari kinerja pekerjaan, tujuan utamanya adalah mengukur pencapaian hasil kerja. Kemudian kontribusi terhadap pengembangannya adalah evaluasi kompetensi dan arah karir. Selanjutnya adalah pengalaman kerja untuk pengembangan karyawan. Pengalaman kerja memberikan pelajaran melalui keterlibatan langsung dalam tugas, tanggung jawab, dan tantangan pekerjaan nyata yang membantu karyawan mengembangkan keterampilannya, wawasan, dan juga kesiapan karir. Oke, berikutnya adalah program mentoring. Di sini di mana pegawai pengalaman tinggi yang kita sebut mentor itu melakukan bimbingan, dukungan, dan nasihat untuk pegawai baru yang disebut mente. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesiapan mente, membantu mente memahami budaya organisasi, serta membantu pola pikir kepemimpinan dan loyalitas terhadap organisasi. Oke. Dalam mentoring sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah formal mentoring program, yaitu contohnya program leadership developing mentoring di perusahaan multinasional. Lalu yang kedua adalah informal mentoring program, yaitu contohnya itu seperti manajer yang membimbing langsung staf muda karena melihat langsung potensi yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Untuk program mentoring sendiri ada 4 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama itu adalah initiation, yaitu membangun kepercayaan antara mente dan mentor. Yang kedua adalah cultivation, yaitu mulai membimbing secara konkret antara mentor dan mentenya. Lalu yang ketiga adalah separation, yaitu di mana hasil dari bimbingan itu akan membentuk kepercayaan dan hubungan berubah menjadi rekan yang sejajar. Dan yang terakhir adalah redefinition, yaitu adalah hubungan yang sudah sangat erat itu akan membentuk kemitraan secara profesional. Selanjutnya ada program coaching. Nah, di sini program coaching itu adalah seorang pemimpin, ya bisa manajer atau supervisor, yaitu memberikan dukungan langsung kepada pegawai atau karyawan untuk mencapai potensi optimalnya. Tujuannya itu untuk memperbaiki perilaku kerja, meningkatkan kinerja individu, mengembangkan kemampuan problem solving dari karyawan itu sendiri, dan mendorong karyawan agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Peran seorang coach itu adalah mengamati perilaku dan hasil kerja dari karyawan, memberi umpan balik yang konstruktif berdasarkan data, fakta, dan bukan opini pribadi, membimbing dan memotivasi untuk perbaikan berkelanjutan, menetapkan tujuan atau goal setting yang terukur dan realistis, dan memonitoring perkembangan dan memberikan penguatan positif. Oke, jenis coaching itu ada 3. Yang pertama itu ada performance coaching, itu fokus pada peningkatan hasil kerja saat ini. Yang kedua ada developmental coaching, yaitu membantu karyawan mempersiapkan peran yang lebih besar di masa depan. Dan yang ketiga itu adalah executive coaching. Untuk level ini, manajemen atas biasanya akan dibantu oleh coach profesional dari luar. Untuk coaching sendiri memiliki banyak teknik, dan dalam hal ini kita fokus pada 4 teknik coaching yang paling efektif menurut kami. Yang pertama ada active listening, yaitu coach harus paham sudut pandang karyawan. Yang kedua ada smart goals, yaitu menetapkan tujuan yang spesifik agar karyawan tidak bingung. Dan yang ketiga ada constructive feedback, yaitu fokus pada pengembangan perilaku bukan kepribadian. Dan yang keempat adalah empowerment, dorongan untuk karyawan agar lebih bertanggung jawab dan memiliki solusi sendiri. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karyawan untuk kesuksesan di masa depan. Dalam dunia kerja modern, perusahaan perlu memiliki sistem yang membantu karyawan untuk berkembang. Itulah yang disebut sistem manajemen karir, yaitu proses yang dimana membantu karyawan merencanakan karir mereka agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Sistem ini dimulai dari pengumpulan data dan penilaian diri, yang dimana karyawan mengenali kekuatan, kelemahan, serta minat karir mereka melalui tes atau refleksi pribadi. Lalu dilanjutkan dengan umpan balik dari atasan agar karyawan tahu di mana posisi mereka saat ini dan apa yang bisa ditingkatkan. Tahap berikutnya adalah penetapan tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
yang realistis dan sesuai kemampuan. Setelah itu, disusun rencana tindakan untuk mencapainya seperti mengikuti pelatihan, mencari mentor, atau mencoba pengalaman kerja baru. Namun, dalam kenyataannya masih ada tantangan seperti glass ceiling, yaitu hambatan tak terlihat yang membuat perempuan dan minoritas itu sulit mencapai posisi puncak. Oleh karena itu, organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan perencanaan yang sukses, yaitu menyiapkan karyawan yang berpotensi tinggi untuk menggantikan posisi penting di masa depan. Dan yang terakhir, perusahaan juga harus mampu menangani manajer yang tidak efektif, yaitu manajer yang memiliki kemampuan secara teknis baik, tapi ia gagal memimpin karena sikap arogan atau sulit bekerja sama. Masalah ini tuh bisa diatasi dengan pelatihan dan coaching agar mereka kembali produktif dan positif. Kesimpulannya, pengembangan karyawan bukan hanya tentang promosi, tapi tentang membantu setiap individu untuk tumbuh, berkontribusi, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, kesimpulannya pelatihan karyawan, pengembangan karyawan dan karir adalah fungsi MSDM yang saling melengkapi dan esensial, yang dimana pelatihan berfokus pada jangka pendek untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja saat ini melalui program yang terhubung dengan strategi organisasi, yang dimana dinilai kebutuhannya organisasi, tugas, dan individu, serta dievaluasi ketat menggunakan model Kirkpatrick dan ROI. Sementara pengembangan berfokus pada jangka panjang untuk membangun kompetensi masa depan dan menyiapkan pemimpin, dicapai melalui metode seperti pendidikan formal, rotasi pekerjaan, pengalaman kerja, serta dukungan dari asesmen, pendampingan atau mentoring, dan pembinaan atau coaching. Kesuksesan SDM dan daya saing organisasi sangat bergantung pada implementasi program-program ini yang efektif, yang juga harus mengatasi tantangan karir seperti perencanaan sukses dan glass ceiling. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.